Di langit Ukraina yang semakin padat oleh drone, radar, dan ancaman rudal, ada satu jenis senjata yang tidak sering muncul dalam berita utama, namun terus hadir di garis depan. Sebuah rudal yang tidak digunakan untuk pertunjukan kekuatan, tidak diluncurkan dalam jumlah besar, dan tidak selalu meninggalkan jejak kehancuran yang langsung viral di media. Namun, ketika digunakan, targetnya jarang meleset. Rudal itu adalah KH-38. Dalam perang modern, tidak semua senjata dibuat untuk menciptakan efek besar. Sebagian dibuat untuk memastikan satu hal, bahwa target yang dipilih benar-benar dihancurkan. Dan KH-38 berada tepat di kategori itu. Perang Rusia-Ukraina hari ini tidak lagi sama seperti awal konflik. Di tahun-tahun pertama, dunia melihat serangan besar. Rudal jarak jauh menghantam kota, infrastruktur energi menjadi target gelombang serangan udara yang luas. Namun, seiring waktu, pola itu berubah. Pertahanan udara Ukraina semakin kuat, sistem barat mulai masuk, dan ruang gerak pesawat tempur Rusia menjadi lebih terbatas. Dalam situasi seperti itu, penggunaan senjata besar secara terus-menerus menjadi tidak efisien. Sebagai gantinya, muncul pendekatan baru, lebih selektif, lebih terukur, dan lebih presisi. Disinilah KH-38 mulai menemukan perannya, bukan sebagai senjata utama, tapi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah tertentu di medan perang. KH-38 adalah rudal udara ke darat yang dirancang untuk menggantikan generasi lama seperti KH-25 dan KH-29. Namun, perbedaan utamanya bukan hanya soal usia teknologi. Yang membuat KH-38 berbeda adalah fleksibilitasnya. Rudal ini tidak bergantung pada satu sistem pemandu saja. Ia bisa menggunakan inframerah untuk mendeteksi panas laser, untuk akurasi tinggi radar, untuk target bergerak, atau satelit untuk koordinat tetap. Artinya, satu jenis rudal bisa digunakan untuk berbagai situasi. Dalam teori militer modern, ini disebut sebagai efisiensi logistik dan fleksibilitas operasional. Dalam praktiknya, ini berarti satu platform bisa melakukan banyak peran tanpa perlu mengganti jenis senjata secara drastis. Bayangkan sebuah skenario. Sebuah drone pengintai menemukan posisi kendaraan militer di garis depan. Koordinat dikirim ke pusat komando. Dalam hitungan menit, data itu diteruskan ke pesawat tempur yang sedang patroli. Pesawat seperti Sukhoi Su-34 kemudian menerima target. Pilot tidak perlu mendekat terlalu jauh. Ia hanya perlu berada dalam jarak aman, cukup untuk meluncurkan rudal. KH-38 dilepaskan. Dalam beberapa detik, mesin roket aktif rudal melaju dengan kecepatan supersonik, sistem navigasi membawanya ke area target. Dan di fase terakhir, rudal mulai mencari. Jika menggunakan inframerah, ia mencari panas mesin. Jika menggunakan laser, ia mengikuti pantulan cahaya. Jika radar aktif, ia memindai target sendiri. Kemudian, hantaman terjadi. Bukan ledakan besar yang terlihat dari satelit, tapi cukup untuk menghilangkan satu target penting dari medan perang. Ada satu hal yang menarik. Jika KH-38 digunakan, kenapa kita jarang mendengarnya? Jawabannya sederhana. Karena ini bukan senjata untuk headline. KH-38 tidak digunakan untuk menghancurkan kota, membuat efek kejut global, atau menunjukkan kekuatan secara terbuka. Sebaliknya, rudal ini digunakan untuk target spesifik, operasi taktis, situasi yang membutuhkan presisi. Dan sebagian besar operasi seperti ini tidak selalu terdokumentasi secara luas, apalagi jika terjadi di garis depan yang sulit diakses. Berdasarkan tren terbaru hingga 2025 sampai 2026, penggunaan KH-38 masih berlanjut meskipun tidak dominan. Rusia saat ini lebih sering menggunakan drone dalam jumlah besar, bom glide, dan rudal jarak jauh. Namun,
Ini tidak berarti KH-38 ditinggalkan. Sebaliknya, perannya justru semakin spesifik. Rudal ini digunakan ketika target terlalu penting untuk dilewatkan, serangan harus akurat, dan risiko terhadap pesawat harus diminimalkan. Karena jangkauannya yang terbatas dibanding rudal strategis, KH-38 lebih sering digunakan di area garis depan. Dan di sanalah pertempuran paling menentukan sebenarnya terjadi. Perang modern bukan hanya soal senjata, tapi bagaimana senjata itu digunakan. Dan di Ukraina, kita melihat perubahan yang jelas. Dari serangan besar menjadi hasil tidak selalu akurat, menjadi serangan kecil menjadi hasil lebih pasti. KH-38 cocok dengan pendekatan ini. Ia tidak dirancang untuk menghancurkan segalanya. Ia dirancang untuk menghancurkan sesuatu dengan tepat. Seperti semua senjata, KH-38 punya kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan, fleksibel akurat, bisa digunakan dari jarak aman. Namun, ada juga batasannya. Jumlah terbatas bergantung pada pesawat rentan terhadap sistem pertahanan udara. Dan ini penting, karena tidak ada senjata yang benar-benar tidak bisa dilawan. Jika dilihat lebih luas, KH-38 mencerminkan satu hal. Perang modern semakin bergantung pada presisi. Bukan lagi soal siapa yang punya bom paling besar, tapi siapa yang bisa menemukan target lebih cepat, menyerang lebih tepat, dan bergerak lebih efisien. Dalam konteks ini, KH-38 bukan hanya rudal. Ia adalah bagian dari sistem, drone sensor data, real time, dan keputusan cepat. Dan disinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Jika senjata seperti KH-38 terus digunakan, apakah masa depan perang akan diisi oleh serangan yang lebih kecil, tapi lebih sering? Apakah medan perang akan berubah menjadi jaringan target presisi, bukan lagi garis pertempuran besar? Dan jika setiap target bisa dihancurkan dalam hitungan menit, seberapa lama sebuah posisi bisa bertahan? KH-38 mungkin bukan senjata yang paling terkenal, tapi dalam banyak kasus, justru senjata seperti inilah yang menentukan hasil di lapangan. Karena ketika perang berubah, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Dan KH-38 adalah contoh bagaimana sebuah senjata berevolusi untuk tetap relevan dalam perang yang terus berubah. Jika kamu ingin memahami lebih dalam tentang teknologi militer modern, strategi perang, dan analisis terbaru dari konflik global, subscribe dan ikuti channel ini. Karena di balik setiap berita besar, selalu ada cerita yang lebih dalam, yang jarang terlihat.